Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin membina, izin memperkenalkan diri. Nama Bintang Regina Ramadhani, kelas metodologi 3B, NPTES 1240009. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu seperti El Nino, La Nina, ENSO, MGO, IOD, monsoon, index monsoon break, Borneo vortex, dan cold surge. Mulai yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang El Nino. El Nino yaitu masih satu kesatuan dengan ENSO, yaitu adalah fase hangat Samudra Pasifik tropis yang ditandai dengan pemanasan suhu permukaan laut yang tidak normal atau tidak lazim di Pasifik bagian timur dan tengah. Hal ini menyebabkan pergeseran sirkulasi atmosfer, yaitu sel Hadley dan sel Walker, yang mengakibatkan penurunan curah hujan, kekeringan di wilayah Indonesia, Australia, dan Asia Tenggara, serta curah hujan meningkat di Amerika Selatan bagian barat. Jadi, singkatnya, untuk El Nino sendiri adalah ketika suhu permukaan laut atau SST di Samudra Pasifik bagian timur dan tengah mengalami pemanasan suhu yang lebih tinggi daripada biasanya. Tadi menyebabkan pergeseran sirkulasi atmosfer yang mengakibatkan penurunan curah hujan di Asia Tenggara dan mengakibatkan meningkatnya curah hujan di Amerika Selatan bagian barat. Lalu yang kedua adalah La Nina. La Nina adalah kebalikan dari El Nino itu sendiri. Jika La Nina yaitu fase dingin dari Samudra Pasifik tropis. Jadi ketika La Nina itu Samudra Pasifik di bagian timur dan tengah mengalami pendinginan yang tidak normal yang lebih rendah dari biasanya, yang menyebabkan memperkuatnya sel Walker yang bergerak dari timur ke barat yang menghasilkan peningkatan curah hujan lebih basah dan lebih lembab daripada biasanya di Asia bagian Tenggara termasuk Indonesia. Sementara pada Amerika Selatan, bagian barat mengalami kondisi sebaliknya, yaitu mengalami curah hujan yang lebih rendah. Lalu untuk gabungan antara keduanya, yaitu ENSO, El Nino Southern Oscillation, yaitu fenomena iklim global yang menggambarkan osilasi atau ayunan antara kondisi El Nino, La Nina, dan juga ada fase netral di Samudra Pasifik. ENSO adalah penyebab utama dari variabilitas iklim intertahunan dari tahun ke tahun di seluruh dunia. Variabilitas ini meliputi perubahan SST atau perubahan suhu permukaan laut yang disinkronkan dengan perubahan tekanan atmosfer di Pasifik atau Southern Oscillation. Lalu ada MGO atau Mediterranean Oscillation, adalah fluktuasi pola angin, pola awan, dan pola tekanan atmosfer yang bergerak dari arah timur di sepanjang ekuator, terutama di Samudra Hindia dan Pasifik Barat. MGO adalah variabilitas cuaca terbesar pada skala submusim, yaitu periode 30-60 hari. Kehadiran MGO dapat meningkatkan atau menekan curah hujan secara signifikan di Indonesia dalam siklus bulanannya. Lalu ada IOD atau Indian Ocean Dipole, yaitu fenomena osilasi suhu permukaan laut di Samudra Hindia. Bedanya untuk IOD ini memiliki dua fase, yaitu IOD positif yaitu suhu permukaan laut di Samudra Hindia bagian barat menjadi lebih hangat dari rata-rata, dan suhu permukaan laut di bagian timur, yaitu Samudra Hindia bagian timur, menjadi lebih dingin. Kondisi ini mengakibatkan kekeringan di Indonesia yang memiliki dampak mirip seperti saat terjadi dampak El Nino. Lalu IOD negatif, yaitu suhu permukaan laut di Samudra Hindia bagian timur menjadi lebih hangat, menyebabkan peningkatan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Singkatnya, IOD atau Indian Ocean Dipole itu ketika suhu di Samudra Hindia, di dua sisi Samudra Hindia saling berkebalikan. Seperti IOD positif itu di bagian timur suhunya lebih hangat, di Samudra Hindia bagian timur suhunya lebih hangat, dan di Samudra Hindia
bagian barat lebih dingin. Dan ketika iode positif ini menyebabkan kekeringan Indonesia. Dan sebaliknya ketika iode negatif yaitu suhu Samudra Hindia di bagian barat menjadi lebih dingin dan suhu Samudra Hindia bagian timur menjadi lebih panas yang menyebabkan meningkatnya curah hujan di Indonesia. Lalu ada dinamika cuaca regional. Yang pertama itu monsun atau monsun, yaitu monsun dari bahasa Arab yang artinya musim adalah sistem angin musim skala regional yang mengalami perubahan arah yang signifikan antara musim panas dan juga musim dingin. Di Indonesia dan Asia Tenggara terdapat dua monsun utama, yaitu monsun Asia atau Australia Barat, musim dingin di belahan bumi utara, dan angin bertiup dari Asia ke Australia yang membawa curah hujan tinggi ke Indonesia bagian barat. Yang kedua ada monsun Asia atau Australia Timur, musim panas belahan bumi utara. Angin bertiup dari Australia ke Asia membawa musim kemarau ke Indonesia. Lalu ada juga yang mempengaruhi indeks monsun ini, yaitu nilai numerik yang digunakan untuk mengukur kekuatan atau intensitas dari suatu monsun. Indeks ini dihitung dari perbedaan tekanan permukaan laut atau SST, perbedaan kecepatan arah angin di area geografis tertentu yang terkait dengan sirkulasi monsun. Indeks yang kuat menunjukkan monsun yang kuat juga dan berhubungan dengan musim hujan atau kemarau yang lebih ekstrim. Lalu ada monsoon break atau jeda monsoon, yaitu seperti suatu periode musim hujan monsoon aktif, terutama di monsoon barat, yang mana terjadi penurunan atau jeda yang terjadi secara signifikan dalam aktivitas hujan. Biasanya disebabkan oleh perubahan sementara dalam sirkulasi atmosfer regional, seperti pergeseran ITCZ atau interkonvergensional trophic zone, atau pengaruh gelombang atmosfer lainnya, sehingga menyebabkan cuaca cerah untuk beberapa hari hingga beberapa minggu. Lalu ada Borneo Vortex, yaitu pusaran angin siklonik skala kecil yang terbentuk di sekitar Pulau Kalimantan, lebih tepatnya Pulau Borneo, lebih tepatnya Borneo selama musim monsun timur, yaitu berada Desember hingga Februari. Pusaran ini mengumpulkan dan memusatkan uap air dan mengakibatkan terjadi mekanisme penting yang memicu curah hujan sangat lebat di Kalimantan, Samudra Malaysia, dan Laut Cina Selatan. Yang terakhir adalah cold surge atau serok dingin. Adalah pergerakan cepat dan signifikan massa udara di Siberia dan dataran tinggi ke arah selatan menuju daerah tropis, Laut Cina Selatan dan Asia Tenggara selama musim dingin di belahan bumi utara. Cold surge menyebabkan peningkatan tekanan, angin kencang dari utara dan sering memicu pembentukan hujan lebat atau konveksi yang intens di sekitar wilayah pusaran Borneo yang kemudian mempengaruhi cuaca Indonesia bagian barat. Berikut penjelasan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.